Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hakil Iksan, NIM 2041050101003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang sudah diterima setelah manusia tersebut diberatkan dengan kewajiban. Dikarenakan hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Dengan begitu, manusia telah mendapatkan hak, tidak boleh mengganggu hak orang lain. Wajib menghormati hak orang lain. Dalam Al-Quran, hak biasanya dijumpai dengan kata al-haq, tetapi dalam penerjemahan kata hak dan al-haq sedikit berbeda. Yang pada umumnya kata hak dijelaskan bahwa suatu yang sudah menerima setelah manusia tersebut diberatkan oleh kewajiban, sedangkan kata al-haq yang dikemukakan oleh al-Ifahani bahwa al-haq al-mutabaqoh wa al-muwafaqoh, artinya kecocokan, kesesuaian, dan kesepakatan. Berikut macam-macam hak. Yang pertama, hak hidup. Dalam hak asasi manusia ini, dalam Islam adalah hak yang paling utama, karena hak untuk hidup dan hak menghargai manusia, karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak suci yang tidak dapat diberikan untuk keperluan sesuatu yang lain. Hak hidup membawa kepada dua kewajiban. Yang pertama, wajib setiap manusia menjaga hak hidupnya dan mempergunakan hidupnya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Yang kedua, wajib bagi setiap orang menjaga hak hidup orang lain. Barang siapa yang mengganggu hak hidup orang lain dengan cara melakukan pembunuhan atau gangguan yang lain, maka ia akan mendapatkan hukuman. Kemudian hak kemerdekaan. Dalam akhlak mengartikan bahwa manusia itu berhak mempertinggi dirinya menurut kehendaknya dengan tidak ada yang mencampuri urusannya. Yang ketiga, hak menikah. Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu prinsip dasar terpenting dalam kehidupan pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk saling menghargai dan mengenal. Yang keempat yaitu hak milik. Hak milik dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak milik pribadi dan hak milik umum. Beberapa barang dapat dijadikan hak milik pribadi dan milik umum karena kita tahu bahwa milik pribadi membawa lebih banyak penghematan pemeliharaan yang lebih baik. Milik pribadi lebih baik jika kepemilikannya membawa pemeliharaan dan ketertiban. Sedangkan milik umum lebih baik jika kepemilikannya lebih dijauhkan dari monopoli. Misal, sesuatu untuk dimakan dan rumah yang akan ditempati akan lebih baik jika dijadikan milik pribadi untuk menimbulkan pemeliharaan yang lebih baik. Sedangkan segala sesuatu yang kita sebut milik umum adalah milik pemerintah, karena pemerintah mewakili rakyat. Pemerintah mengatur barang-barang yang digunakan kepentingan rakyat, suatu rakyat. Kemudian hak mendidik. Sebagai manusia berhak atas mendapatkan pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu alat untuk mencapai kemandirian dan untuk mencapai suatu cita-cita yang sangat tinggi. Orang yang terdidik dalam penilaian tertentu lebih cepat, lebih benar dalam pandangan dan lebih lurus dan dalam berpendapat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu hak wanita.
hak perempuan telah ada sama dengan hak laki-laki atau bagi manusia. Sekarang perempuan telah melangkah lebih jauh untuk mencapai hak-hak mereka. Kebanyakan ahli percaya bahwa wanita akan terus berjalan sampai mereka mencapai hasil antara lain. Yang pertama yaitu perbuatan wanita dan laki-laki pada masa sekarang tidak akan dilihat dengan satu pandangan dan tidak dihukumi dengan satu hukum. Yang kedua yaitu wanita akan mempunyai kekuasaan yang sama dengan lelaki. Yang ketiga, terdidik dengan didikan yang lebih baik dari pendidikan sekarang sehingga dapat mengasuh anak dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang keempat, yang terakhir yaitu wanita diperkenakan menjabat pekerjaan kantor sehingga jika ditinggal mati oleh suaminya sudah terbiasa dalam menjalankan haknya untuk menanggung hidupnya secara mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.